Pada calon sekretaris wilayah dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon, serta memposisikannya sesuai dengan mekanisme yang sudah disampaikan kemarin melalui email, yaitu posisi ponsel memperlihatkan layar laptop dan juga cas sekvil itu sendiri. Baik. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Saya mohon izin kepada Ihsan selaku anggota KPU untuk memimpin dalam doa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam calon sekretaris wilayah, Mas Farel. Sebelum kita melanjutkan kegiatan fit and proper test calon sekretaris wilayah pemilu SMK wilayah 3 pada malam hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita pada malam hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Sinta. Baik, terima kasih untuk memimpin dalam doa. Sebelumnya kepada Mas Farel, mohon untuk dicopot dulu virtual background-nya. Mohon maaf, mungkin agar virtual background-nya dilepas? Iya, dilepas saja. Okay. Selanjutnya saya boleh tutup lemari dulu nggak? Mohon maaf? Saya tutup lemari dulu. Oh ya, dipersilahkan. Bentar ya. Baik. Selanjutnya saya akan membacakan kembali untuk mekanisme dari fit and proper test ini. Mungkin dari teman-teman KPU ada yang bisa membantu untuk share screen terkait mekanisme. Saya izin membacakan kembali terkait mekanisme fit and proper test pemilu SMKI wilayah 3 tahun 2021. Yang pertama, fit and proper test akan dihadiri oleh Casekwil KPU SMKI wilayah 3 2021 dan juga MPA. Yang kedua, Casekwil bergabung pada Zoom Cloud Meeting melalui link Zoom yang dikirimkan KPU melalui email maksimal 15 menit sebelum fit and proper test dimulai. Yang ketiga, Casekwil bergabung dengan dua perangkat, yaitu laptop dan ponsel. Posisi ponsel memperlihatkan layar laptop dan Casekwil itu sendiri. Yang keempat, Casekwil mengunduh dan mengaktifasi Zoom versi terbaru. Kelima, sebelum fit and proper test dimulai, akan dilaksanakan inspeksi ruangan terlebih dahulu. Keenam, kriteria ruangan tenang, kondusif, tidak bising, dan tidak ada orang lain selain Casekwil. Ketujuh, Casekwil mengaktifkan kamera dan mikrofon selama fit and proper test berlangsung. Kedelapan, Casekwil memakai pakaian kemeja bebas, rapi, dan sopan. 9, Casekwil akan diberikan beberapa pertanyaan dan dijawab secara spontan setelah dipersilahkan tanpa interupsi. Ke-10, Casekwil menjawab pertanyaan tanpa intervensi dari pihak manapun dengan metode apapun. 11, seluruh sesi fit and proper test akan didokumentasikan dalam bentuk rekaman Zoom dan transkrip percakapan. 12, hasil fit and proper test akan dipublikasikan oleh KPU SMKI wilayah 3 2021. Dan terakhir, seluruh poin-poin di atas dapat dipatuhi sebagaimana mestinya. Apabila terdapat ketidaksesuaian, pihak KPU dapat membatalkan atau menangguhkan hasil fit and proper test. Baik, apakah sudah paham mengenai mekanisme dari fit and proper test tersebut? Sudah. Selanjutnya kita akan
mulai untuk pertanyaan. Dan sebelumnya saya akan izin untuk inspeksi ruangan terlebih dahulu. Mungkin bisa diputar 360 derajat terlebih dahulu untuk Mas Farel. Jadi Itu. ya, baik, sudah cukup. Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk pertanyaan Fit and Proper Test Casekwi SMKI wilayah 3. Apakah calon sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai untuk pertanyaan. Yang pertama, sebutkan SWOT Anda. Dipersilahkan. Baik, izin menjawab. Jadi untuk SWOT saya yang pertama untuk strength-nya, saya merupakan pribadi yang gemar menganalisis isu atau menganalisis masalah. Kemudian saya juga merupakan pribadi yang totalitas dan profesional ketika sudah diberi amanah. Kemudian saya merupakan pribadi yang senang dalam bersosialisasi dan membangun relasi. Dan juga saya merupakan pribadi yang insya Allah tanggung jawab. Mungkin seperti itu. Untuk strength-nya, kemudian untuk yang weakness-nya, karena totalitas dan profesionalnya saya dalam bekerja dan dalam tanggung jawab, terkadang menimbulkan persepsi bahwa saya itu keras kepala dalam menentukan keputusan. Oleh karena itu, dalam menanggulangi hal tersebut, diperlukan kinerja tim dan koordinasi tim yang baik untuk menghindari persepsi-persepsi tersebut. Kemudian weakness yang kedua yaitu saya kurang pandai dan kurang ahli terkait hal desain grafis. Dan untuk opportunity-nya yang pertama, alhamdulillah saya mendapatkan dan memiliki dukungan dari lingkungan saya, support secara penuh dari institusi, kemudian dari pertemanan saya dan juga dari lingkungan keluarga. Selanjutnya, saya alhamdulillah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung saya dalam berkembang. Kemudian saya juga alhamdulillah memiliki pengalaman dalam berorganisasi dan kepelatihan untuk mengembangkan diri dan potensi saya. Kemudian untuk threat-nya atau ancamannya, untuk saat ini jadwal kampus dan jadwal kuliah itu masih menjadi threat bagi saya, namun ancaman tersebut atau gangguan tersebut itu saya antisipasi dengan penentuan skala prioritas saya, seperti itu. Cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya lanjut ke nomor berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 2. Apa motivasi Anda untuk mendaftar Sekwil? Persilakan. Baik. Untuk motivasi saya mendaftar Sekwil, berangkat dari keresahan saya setelah melihat ISMKI wilayah 3 dari berbagai perspektif. Yang pertama, dari perspektif eksternal. Jadi sebelum saya masuk ke dalam ISMKI, saya hanya mahasiswa kedokteran yang mengikuti beberapa kegiatan ISMKI seperti LKMM wilayah, LKMM nasional, kemudian kegiatan tenderisasi seperti Muskerwil, dan saya melihat beberapa produk kerja dari ISMKI yang menurut saya masih memiliki banyak pekerjaan rumah, seperti contohnya branding yang kurang maksimal, kemudian teknis dari program kerja tersebut yang masih dirasa banyak kekurangan, dan sisi lainnya yaitu sisi internal yang saya lihat ketika saya sudah masuk ke dalam ISMKI. Ketika saya sudah menjadi bagian dari VRCI, dari bidang internal dari ISMKI, saya melihat bahwa internalisasi ISMKI pun juga masih memiliki banyak pekerjaan rumah, seperti renggangnya bonding dari PHW, kemudian tantangan-tantangan ketika PHW ISMKI wilayah 3 ini dihadapkan dengan kondisi online, itu menambah banyak pekerjaan rumah bagi ISMKI wilayah 3 untuk membangun internalisasi dan eksternalisasi yang baik. Nah, berangkat dari hal tersebut, memotivasi diri saya karena kecintaan saya dalam ISMKI, dalam ber-ISMKI, itu untuk
berangkat menjadi dan mencalonkan diri menjadi Sekwil ISMKI Wilayah 3. Mungkin seperti itu cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bisakah saudara jelaskan bagaimana struktural ISMKI dari nasional sampai ke institusi? Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait struktural ISMKI dari nasional ke wilayah, dari nasional yang pertama itu ada pengurus harian nasional, sebagaimana dijelaskan di ADART, untuk posisi yang tertinggi sebagai pengurus tertinggi dari PHN atau pengurus harian nasional itu merupakan sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal di sini memiliki wakil ataupun perpanjangan tangan untuk membantu terkait tugas dari Sekjen, yaitu memiliki Vice President yang terdiri dari Vice President internal, Vice President eksternal, kemudian ada VPPA, VP PD, dan VPAD, yang masing-masing memiliki arah geraknya tersendiri. Nah, kemudian dari nasional tersebut juga memiliki bidang-bidangnya tersendiri, dan bidang-bidangnya tersebut itu diwakili atau diketuai oleh NC atau National Coordinator, di mana masing-masing bidang mempunyai arah geraknya tersendiri. Nah, selanjutnya ke wilayah, garis koordinasinya untuk pengurus harian wilayah sendiri itu posisi tertingginya sebagaimana dijelaskan di ADART juga, itu yaitu adalah seorang sekwil. Nah, seorang sekwil di sini berhak untuk memiliki perangkat atau wakil, di mana wakil tersebut dalam badan atau dalam bentuk VR atau vice regional. Dari VR sendiri itu ada VR di ISMKI Wilayah 3, ada VRCPD, VRCI, dan VRCPD, yang dimana memiliki fungsi masing-masing juga. Nah, di sana VRCI, VRCPD, VRCAD, dan Sekwil tentunya itu bertanggung jawab juga terhadap kinerja dari bidang-bidangnya, di mana terdapat 8 bidang yang memiliki arah geraknya masing-masing. Kemudian berlanjut kepada institusi. Dari institusi, melalui Presbem, itu ISMKI juga memiliki wewenang untuk mengkontrol atau mewadahi ataupun mengoptimalisasikan aktualisasi ataupun kegiatan dari mahasiswa kedokteran. Nah, di sini garis koordinasinya ketika dari sekretaris jenderal atau dari pengurus harian nasional itu memiliki arah gerak, memiliki program kerja, fungsi untuk menjembataninya ada di pengurus harian wilayah atau yang kita sebut di sini sebagai PHW ISMKI Wilayah 3. Nah, sebagai jembatan ISMKI Wilayah 3 dan PHW itu wajib untuk membangun, wajib untuk menguatkan, wajib untuk mengkoordinasikan hal-hal tentang ISMKI dari nasional ke institusi. Maka dari itu ISMKI Wilayah 3 selain mempunyai proker sendiri, selain mempunyai tujuan sendiri, itu juga wajib untuk menjadi perpanjangan tangan dari amanat ataupun arah gerak dari ISMKI nasional. Mungkin seperti itu cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya izin bertanya, pertanyaan nomor 4, dapatkah saudara jelaskan apa hak, tugas, dan wewenang seorang sekwil? Persilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, untuk hak dari seorang sekretaris wilayah. Di sini tadi saya sudah jelaskan, sekretaris wilayah itu posisinya tertinggi untuk pengurus harian wilayah, dan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, untuk melaksanakan program kerjanya, maka dibutuhkan perangkat pembantu ataupun wakil. Nah, di sini sekretaris wilayah itu memiliki hak untuk mengangkat wakil, memiliki hak untuk memilih orang untuk menjadi wakilnya dalam melaksanakan kinerjanya. Kemudian sekwil juga punya hak untuk menjembatani, lagi-lagi menjembatani urusan nasional kepada institusi. Kemudian untuk sekwil sendiri itu memiliki hak untuk mewadahi aspirasi-aspirasi dari Presbem ataupun dari institusi untuk kemudian diteruskan kepada nasional ataupun kepada sekretaris jenderal. Nah, dari hak tersebut maka timbullah tugas dari seorang sekwil. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap
musyawarah wilayah yang pertama kali terjadi, kemudian bertanggung jawab juga terhadap rekomendasi atau laporan rekomendasi dari musyawarah wilayah juga, dan kemudian untuk Sekwil sendiri itu juga memiliki ataupun Sekwil juga bertanggung jawab terhadap hasil laporan ataupun pelaksanaan dari musyawarah kerja wilayah. Nah, selain dari program kerja tersebut, Sekwil juga bertugas atau memiliki tanggung jawab untuk mengayomi dari PHW-nya, mengayomi dan merekatkan keluarga dari ISMKI. Kemudian Sekwil selain berurusan atau bertanggung jawab terhadap PHW-nya, Sekwil pun juga bertanggung jawab terhadap institusi yang dibawahinya, yaitu di mana untuk ISMKI wilayah 3 yang terdapat 17 institusi di sana, Sekwil bertanggung jawab untuk mengayomi, untuk mewadahi institusi tersebut. Dan untuk wewenangnya di sini Sekwil berwenang untuk membuat program kerja, untuk berkolaborasi, untuk menyatukan ataupun menggabungkan dari rekomendasi dari setiap Presbem ataupun institusi untuk dijadikan suatu produk yang ada di ISMKI wilayah 3 maupun rekomendasi yang dapat diteruskan ke Sekretaris Jenderal ataupun ke ISMKI nasional. Dan terakhir, Sekretaris Wilayah itu bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal untuk pelaporan hasil ataupun laporan hasil dari wilayah tersebut kepada Sekretaris Jenderal. Kalau tidak salah dari ADART itu setiap 6 bulan sekali. Mungkin seperti itu, cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya akan ada pertanyaan. Mungkin Pak ini dapat dijawab singkat ya. Mungkin calon dapat bernafas lebih dahulu, naik nafas. Pertanyaan kelima. Apakah saudara tahu siapa nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat ini? Dipersilakan. Baik, untuk Menteri, sebentar saya nafas dulu. Untuk Menteri Kesehatan saat ini yaitu Bapak Budi Gunadi, yang sebelumnya itu adalah Bapak Dr. Terawan, seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6. Siapa nama Ketua IDI atau Ikatan Dokter Indonesia saat ini? Silakan. Baik, untuk Ketua PBID. Untuk Ketua PBID saat ini itu Bapak Daeng M. Fakih. Cukup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-7. Siapa nama Sekjen dan Sekjen terpilih ISMKI saat ini? Silakan. Baik, untuk Sekjen saat ini yaitu Bapak Arif Jimbula, dan untuk Sekjen terpilih saat ini yaitu Bapak Alif Ikro. Cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya terkait nama. Siapa nama Direktur Utama BPJS dan jelaskan pandangan Anda mengenai keadaan BPJS saat ini. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama nama direktur ya, nama direktur dari BPJS itu, untuk direktur dari BPJS Kesehatan itu Bapak Dr. Ali Gufron. Nah, kemudian untuk pendapat saya terkait BPJS saat ini, di kala pandemi saat ini tentu banyak permasalahan yang datang pada BPJS tentunya, karena sebagai badan penyedia kesehatan, kemudian badan yang diharapkan untuk bagi masyarakat Indonesia sebagai badan yang dapat membantu secara ekonomian dan kesehatan, di situ tentu banyak memiliki tantangan. Dan ketika saya melihat kondisi BPJS saat ini, tentu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Dari sisi positif yang saya lihat saat ini, terkait pandemi yang sudah terjadi, itu terdapat progres terkait pelayanan-pelayanan BPJS yang dialihfungsikan atau ditingkatkan fungsinya itu menjadi online. Seperti contohnya, sepengetahuan saya itu seperti ada konsultasi online, kemudian ada persiapan online, dan juga beberapa program-program dari BPJS yang diselenggarakan secara online, pendaftaran untuk BPJS secara online. Namun
hal-hal lainnya juga yang saya tangkap saat ini itu terkait penghapusan kelas dari BPJS yang awalnya kelas 1, 2, dan 3 dan dicanangkan untuk di tahun depan itu dirubah menjadi kelas A dan kelas B yang membedakan mana yang membutuhkan bantuan dan yang tidak membutuhkan bantuan. Kalau saya tidak salah itu PBI dan non PBI. Nah, hal tersebut sebenarnya membuat polemik walaupun walaupun penghapusan kelas yang pada akhirnya terdapat kelas lagi A dan B, menurut saya masih perlu dikaji ulang lagi karena sisi kebermanfaatannya harus lebih diutamakan dibandingkan dengan sisi keuntungan dari BPJS karena diketahui BPJS saat ini sudah mulai merangkak mendapatkan keuntungan, tetapi juga jangan dilupakan terkait kebermanfaatan untuk masyarakat luasnya gitu. Mungkin seperti itu jawaban singkat saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 9, yaitu bagaimana pandangan saudara mengenai masalah kesehatan yang ada di Indonesia? Dan jelaskan menurut saudara bagaimana peranan ISMKI dalam mengatasi hal tersebut. Persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk sistem kesehatan nasional saat ini, itu yang saya lihat bagaimana cara pemerintah Indonesia itu menghadapi pandemi saat ini. Jadi banyak usaha, banyak upaya yang dilakukan pemerintah, namun pada akhirnya banyak yang masih melihat sisi positif dan sisi negatif, sisi kerugian terutama yang dirasa oleh masyarakat. Mungkin yang pertama yang saya lihat di sini yaitu terkait pengalokasian dananya. Ketika yang saya tahu dari pemerintah itu mengalokasikan dana bersih sekitar 69 triliun untuk kesehatan ataupun untuk Kementerian Kesehatan, tapi tidak dimanfaatkan secara baik oleh Kementerian Kesehatan, di mana dampaknya ketika pandemi masih terdapat rakyat miskin, masih terdapat rakyat yang menderita, kemudian untuk kasus COVID-nya juga pada saat itu sekitar 4-5 bulan lalu juga sedang tinggi-tingginya, itu menurut pendapat saya masih menjadi sebuah kegagalan bagi sistem kesehatan dari nasional. Tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa kegagalan tersebut juga tidak murni dari sisi pemerintahnya, harus ada dan perlu ada sisi pengawas, perlu ada sisi yang mengkontrol bagaimana kinerja pemerintah kepada masyarakat, dan jangan dilupakan pula peran masyarakat sendiri dalam menyelenggarakan sistem masyarakat sehat ataupun yang dicanangkan sekarang kan gerakan masyarakat sehat atau Germas. Nah, kalau dari sisi ISMKI-nya apa yang bisa dilakukan oleh ISMKI? Sebagaimana ISMKI menjadi organisasi dan badan resmi yang dibawahi oleh ID, itu ISMKI berhak untuk mengajukan atau berhak untuk mengadvokasikan ketika ada suatu kebijakan, ketika ada suatu penyimpangan yang berhubungan dengan sistem kesehatan nasional. Sebagaimana contohnya ISMKI mengadvokasikan karena ada penyimpangan dari Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Nah, itu salah satu fungsi ISMKI. Ketika ISMKI merupakan badan resmi, ketika ISMKI merupakan organisasi yang secara langsung dibawahi, maka ISMKI pun juga memiliki hak dan kewajiban untuk selalu menjadi agent of change, untuk selalu menjadi badan pengawas dari sistem kesehatan nasional. Mungkin seperti itu untuk produk nyatanya. Cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 10. Mana yang lebih penting antara eksistensi ISMKI di mata mahasiswa atau internal ISMKI? Silakan waktu dan tempat. Baik. Jadi ketika saya melihat mana yang lebih penting eksistensi atau internalisasi, menurut saya dua-duanya bisa didapatkan. Jadi itu hanya bagaimana cara kita memprioritaskannya. Jadi kalau saya lihat eksistensi itu merupakan suatu output atau merupakan suatu hasil, sedangkan internalisasi itu merupakan sebuah proses. Nah, ketika memang saya disuruh pilih terlebih dahulu, ketika saya menentukan prioritas, ya tentu skala prioritasnya yang diutamakan adalah internalisasi, karena ketika terbina internalisasi dengan baik, ketika PHW merasa nyaman di dalam rumahnya, ketika
Presbem merasa dinaungi oleh badan resminya, ketika mahasiswa kedokteran merasa memiliki rumahnya untuk secara keseluruhan mahasiswa kedokteran Indonesia, itu ketika hal itu sudah terbina, tentu produk-produk ataupun output yang dihasilkan tentu salah satunya ada eksistensi. Jadi ketika PHW sudah bersama-sama bergerak membuat program kerja dari ISMKI dan program itu produktif, kemudian institusi melalui perwakilannya yaitu Presbem telah merasa ataupun telah berpartisipasi aktif juga dalam membangun ISMKI, kemudian dari seluruh mahasiswa kedokteran Indonesia-nya pula yang turut serta membangun ISMKI, tentu eksistensi pun dengan sendirinya akan datang. Jadi menurut saya untuk prioritas pertama internalisasi, dan dengan internalisasi yang baik dan optimal itu bakal menghasilkan eksistensi yang diharapkan. Seperti itu cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 11. Jika saudara terpilih menjadi Stekwil, bagaimana cara saudara untuk lebih mendekatkan ISMKI terhadap institusi dan mahasiswa di wilayah 3? Silakan. Baik. Jadi apabila kita analisis permasalahannya yang sampai saat ini dirasakan terutama oleh mahasiswa kedokteran, itu di mana ISMKI gitu. Itu di mana kebermanfaatannya ISMKI untuk mahasiswa kedokteran. Dan itu hal yang selalu banyak dipertanyakan, padahal ISMKI itu harapannya menjadi rumah bagi mahasiswa. Bagaimana ISMKI mau menjadi rumah bagi mahasiswa kedokteran kalau mahasiswa kedokterannya sendiri tidak mengenal rumahnya mereka, tidak mengenal manfaatnya ketika mereka ada di rumah gitu. Jadi hal yang akan saya bawa untuk ISMKI, untuk mendekatkan ISMKI kepada mahasiswa, ya pertama produk yang pertama menjamin produk yang dikeluarkan dari ISMKI itu bermanfaat untuk mahasiswa kedokteran, menjamin pengurus yang ada di ISMKI itu juga memberikan manfaat untuk institusinya ketika mereka pulang, kemudian memiliki program-program yang berkolaborasi dengan institusi secara langsung. Dan itu menurut saya hal yang perlu diutamakan ketika kami ingin ISMKI itu didekatkan lagi kepada mahasiswa dan institusi, ya perjelaslah di mana titik manfaatnya, perjelaslah mana titik gunanya ISMKI untuk mahasiswa kedokteran. Seperti itu mungkin kurang lebih. Cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 12. Menurut saudara, apa yang menjadi masalah besar ISMKI wilayah 3? Dan jelaskan menurut Anda solusi untuk masalah tersebut. Waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk masalah besar yang saya lihat, itu ada dua utamanya. Pertama eksternal, seperti yang tadi saya jelaskan di motivasi saya, dan kedua internal. Masalah eksternal ini sangat amat berhubungan dengan branding. Ketika tujuan dari ISMKI itu ingin mengoptimalkan branding sesuai dengan yang diharapkan, itu harus diperjelas juga sisi mana yang mau diperlihatkan, sisi mana yang mau ditonjolkan dari ISMKI, produk apa yang menggambarkan ISMKI secara utuh gitu. Jadi sampai saat ini masalah eksternalisasi yaitu berupa branding yang kurang dari ISMKI, branding ISMKI yang kalah saing dengan organisasi yang serupa, itu yang masih menjadi masalah menurut saya. Dan solusinya kembali lagi membentuk program-program kerja yang mengutamakan kebermanfaatan untuk mahasiswa kedokteran dan juga untuk masyarakat. Karena ketika program-program kerja tersebut sudah mengutamakan nilai tersebut, maka harusnya branding ISMKI, eksistensi ISMKI itu akan langsung didapatkan tanpa kita harus berupaya lagi, tanpa kita harus memikirkan lagi bagaimana membentuk suatu program yang akan mendapatkan branding. Yang penting diutamakan untuk nilai-nilai ataupun dari esensi-esensi dari programnya tersebut. Kedua, masalah terbesarnya itu terkait internalisasi. Sebagai mahasiswa kedokteran yang tergabung menjadi pengurus harian wilayah, itu dan dalam kondisi online itu menjadi PR terbesar untuk membina internalisasi mahasiswa kedokteran ini. Dan solusinya singkatnya menurut saya itu bagaimana cara membawakan
ISMKI itu kepada internal terlebih dahulu, kepada PHW-nya terlebih dahulu. Dan ya saya mempunyai gagasan untuk ISMKI ini harus menanamkan nilai care. Care-nya itu apa aja? Kolaboratif, adaptif, reliable, dan enjoyable. Dan yang terakhir, enjoyable tersebut itu hal yang ingin saya utamakan untuk PHW, karena ketika PHW sudah bekerja untuk ISMKI, ketika PHW sudah mengurus banyak program tentang ISMKI, tapi dia tidak mendapatkan titik enjoy-nya menjadi bagian dari ISMKI, itu menurut saya kesalahan besar, dan dampaknya pun akan jadi turun menurun kepada institusinya, kepada generasi-generasi berikutnya, yang membuat internalisasi ISMKI semakin lama semakin menurun. Apalagi terutama permasalahan untuk regenerasi yang dampaknya sangat besar ke depannya. Mungkin seperti itu singkatnya. Cukup. Baik, terima kasih untuk jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 13. Bagaimana cara Anda untuk menanggapi posisi ISMKI yang sekarang terkait banyaknya organisasi yang memiliki visi yang serupa dengan ISMKI? Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Jadi menanggapi posisi ISMKI saat ini, menurut saya ISMKI memiliki posisinya sendiri. Jadi tanpa mengesampingkan organisasi yang lain, itu ISMKI memiliki posisinya sendiri, di mana ISMKI resmi, ISMKI dibawahi secara konstitusional oleh ID, sebagaimana surat keterangan dari ID nomor 1771 kalau saya tidak salah, itu meresmikan atau meresmikan bentuk ISMKI merupakan organisasi mahasiswa kedokteran, organisasi yang mewakili mahasiswa kedokteran Indonesia. Dan secara konstitusional ISMKI sudah memiliki posisinya sendiri, tapi secara tujuan, secara program yang banyak mirip dengan organisasi-organisasi serupa, itu yang menjadi PR, itu yang terkadang menjadi titik lemah dan mungkin sempat kalahnya ISMKI dengan organisasi-organisasi lain. Dan menurut saya yang menjadi PR, yang harus diperbaiki ke depannya itu yang melihat celah-celah tersebut ketika ISMKI sudah resmi dibawahi oleh ID, ketika ISMKI mempunyai posisinya sendiri, ketika ISMKI bisa mengeluarkan produk yang lebih kuat daripada organisasi lain, itu yang harus diutamakan oleh ISMKI. Sebagai contoh, bentuk produk-produk langsung kepada pemerintahan, bentuk produk-produk kerjasama langsung kepada organisasi GO maupun NGO, itu yang menurut saya perlu diutamakan dari ISMKI dalam mempertahankan posisinya. Mungkin seperti itu jawaban saya. Cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 14. Apa inovasi dan terobosan saudara untuk kepengurusan tahun selanjutnya guna meningkatkan kualitas dari ISMKI itu sendiri? Waktu dan tempat, persilahkan. Baik, jadi berbicara tentang inovasi, menurut saya inovasi yang tepat itu adalah bagaimana cara kita menjalankan organisasi dengan metode yang tepat. Walaupun menurut saya belum ada sampai saat ini metode yang 100% tepat dalam menjalankan organisasi dengan sempurna, tapi menurut saya dengan inovasi saya yang akan menjalankan ISMKI dengan menanamkan nilai-nilai care tadi, kolaboratif, adaptif, reliable, dan enjoyable, itu akan menciptakan program-program kerja yang akan meningkatkan kualitas. Sebagai contoh pertama dari kolaboratif, saya ingin meningkatkan dan melahirkan bentuk-bentuk program-program berkualitas dari masing-masing regio. Ketika masing-masing regio itu punya potensi, ketika masing-masing regio itu punya masalah, maka masing-masing regio tersebut juga punya kemungkinan atau punya chance untuk menjadi lebih baik, untuk berkembang baik dari institusinya, baik dari BEM-nya, ataupun baik dari mahasiswanya tersendiri. Dan itulah yang salah satu hal yang mau saya tingkatkan dari ISMKI, yaitu tingkat kolaborasi dari institusi, dari mahasiswa, dari regio, dan dari wilayah. Kemudian dari adaptifnya, ya tidak bisa kita pungkiri kondisi seperti ini online itu banyak memberikan dampak, dan
agar organisasi itu berjalan dengan baik dan optimal, maka diperlukan tindakan-tindakan atau program-program yang sifatnya adaptif dengan kondisi yang terjadi saat ini. Adaptif dalam artian ketika ada suatu kondisi ditabrakkan dengan, ketika ada suatu rencana ditabrakkan dengan suatu kondisi, maka untuk menghasilkan program yang maksimal, output yang optimal, itu diperlukan adaptasi di tengahnya. Mungkin seperti itu. Kemudian tadi yang reliable itu inovasi saya untuk meningkatkan kompetensi dan rasa memiliki. Balik lagi, kompetensi dan rasa memiliki akan menghasilkan regenerasi dari pengurus yang selanjutnya akan lebih baik. Kemudian rasa cinta dan internalisasi yang baik dari ISMKI. Dan terakhir tadi enjoyable, seperti yang saya sudah jelaskan, saya mengharapkan semua yang ada di ISMKI, semua yang ada di dalam rumah, baik dari pengurus, baik dari institusi dan mahasiswa, itu merasa nyaman ada di rumahnya. Mungkin seperti itu, cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ke-15 atau pertanyaan terakhir. Putus-putus ya? Apakah suara saya terdengar? Halo? Apakah suara saya terdengar? Kalau suara saya yang tadi terdengar ya? Terdengar jelas. Oh, terdengar. Ya. Silakan dilanjutkan, mohon maaf. Pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 15. Berikan closing statement dan berikan alasan saudara dapat layak dipilih. Waktu dan tempat, dipersilahkan. Ya, masih putus-putus nggak ya? Halo? Tidak ya? Putus-putus Ya, nggak? tadi sempat terputus, bisa dilanjutkan. Mulai dari awal. Apa saya ganti koneksi dulu sebentar, boleh? Ini sudah dapat terdengar dengan jelas. Oh iya, ya udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk closing statement-nya, untuk ISMKI itu tidak dapat berkembang, tidak dapat bergerak, tidak dapat hebat hanya dengan satu orang sekwil, tidak dapat berkembang hanya dengan satu bidang, tidak hanya dapat berkembang hanya dengan satu presbem, tidak hanya berkembang hanya dengan satu institusi, tapi ISMKI itu akan berkembang, ISMKI itu akan optimal, ISMKI itu akan sukses dengan kerjasama seluruh elemen mahasiswa kedokteran. Dan kemudian ketika seluruh mahasiswa kedokteran ini ingin menganggap ISMKI sebagai rumah, maka bersama-samalah membangun rumah tersebut. Maka sama-samalah merasa nyaman di rumah tersebut. Dan ketika rumah tersebut sudah dibangun dengan baik, ketika rumah tersebut sudah ditinggali dengan seluruh elemen, sudah dihuni oleh seluruh elemen mahasiswa kedokteran, maka dengan sendirinya kebermanfaatan baik dari mahasiswa untuk ISMKI ataupun dari ISMKI untuk mahasiswa dan dari ISMKI untuk masyarakat luas itu tentu akan tercipta seperti itu. Dan mungkin terakhir, mengapa saya layak, itu menurut saya pribadi tidak ada yang layak 100% menjadi seorang pemimpin. Belum ada yang 100% bisa menjalankan organisasi sendiri dengan baik. Tapi berangkat dari kecintaan saya dengan ISMKI, berangkat dari kompetensi saya selama bekerja di ISMKI, itu dan berangkat dari hati saya yang ingin terus memperbaiki ISMKI, di situ saya merasa bahwa saya harus andil dalam memperbaiki rumah ini. Mungkin seperti itu. Cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mas Faris, selanjutnya, demikianlah sudah selesai sesi Fit and Proper Test. Kalau Sekretaris Wilayah 3 ISMKI tahun 2021 ini, saya selaku anggota KPU Komisi 2 yang bertanggung jawab atas Fit and Proper Test, mohon maaf apabila terdapat kekurangan salah kata dalam sesi kali ini.